sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pertama-tama kami hormati Komda Al-Hadad, alhamdulillah hadir Bapak Dr. Haji Sofyan Al-Hadad. Masya Allah, semoga beliau umur panjang, berkah hidup dan juga berkah dalam akhirat. Amin. Kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Gorontalo, juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota, Al-Mukarram Ustadzina Ustadz kami Dr. Agus Kiai Haji Abdul Muin Mauduto, semoga beliau sehat walafiat. Kami hormati para asatid, para guru-guru saya semua di sini hadir, dan Ustadz Hamka, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Jandi, juga seluruh para asatidah, Ustadz Fatma, ya, dan semuanya yang kami tidak bisa sebut satu persatu, santri dan santriawati Al-Khairat Kota Gorontalo Madrasah Aliyah, semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak hanya sehat tapi juga afiat. Sehat itu identik dengan fisik, kalau dia afiat identik dengan batin. Dalam ilmu kesehatan, as-sehat itu yang kemudian diimunisasi, imunitas. Sementara afiat itu yang harus diimanitas. Jadi imun tambah iman sama dengan aman. Dan harus divaksin juga, bukan hanya fisik yang diimunitas, tapi batin juga harus ada imunnya, ada imannya. Yang insya Allah jika imun oke, iman oke, biar tidak pakai masker. Ya. Guru biologi saya dulu di Alia mengajarkan kepala sekolah, ya, sebelum Ustadz Ahmad, Ustadz Fatli, manusia ketika hidup itu dia menghirup oksigen, yang dihirup oksigen, yang dibuang adalah karbon. Karbon itu ketika dibuang tidak bisa lagi dihirup lagi. Yang ceramah pakai masker itu karbonnya sudah di masker, sehingga dihirup ulang atau apa. Itu yang bikin mati. Coba lihat semua analisis kesehatan tentang masker itu tidak direkomendasi bagi pembicara. Ya, karena kenapa? Karbon metan di masker, ya, sehingga di masker dihirup ulang. Bukan corona yang bikin mati, tapi karbon yang kita keluarkan yang kita nikmati. Semoga kita sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir, membumikan nilai-nilai kebaikan akhirat dan juga memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Para santri dan santriawati, asatid yang kami hormati, waktu sangat singkat sekali. Momen hari ini adalah momen syukuran prestasi yang diraih oleh santri Madrasah Al-Khairat Kota Gorontalo dari semua momen Kota Gorontalo serta Provinsi Gorontalo. Yang jelas para santri dan santriawati sukses untuk meraih kejuaraan ini, dan insya Allah tidak hanya sekali ini tapi akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Amin. Saya hari ini adik-adik sekalian tidak ceramah karena tidak bisa menggarami lautan. Lautan yang sudah bergaram tidak bisa datang dengan garam yang baru. Semua guru-guru di sini adalah ustadz-ustadz saya dan semua penceramah Provinsi Gorontalo bahkan nasional, masya Allah. Sehingga saya bilang sama Bapak Kepala Madrasah, Ustadz, ini hanya motivasi, di samping ada tausiah halal bihalal.
Saya teringat ketika ada penampilan awal tadi sampai terakhir tadi, inilah yang kami lakukan ketika mendapatkan pendidikan di akhirat. Ya, saya bisa ngaji, alhamdulillah. Saya bisa ceramah seperti ini juga semua dari akhirat. Di samping itu saya ada pondok pesantren, anak dari induknya saya beri nama Azharul Khairat. Al-Azhar ini universitas di Kairo, Mesir. Al-Khairat adalah universitas kehidupan kita di dunia. Di Indonesia menggabungkan antara dua universitas besar ini, alhamdulillah dalam satu nama. Saya 6 tahun di Al-Khairat, istri saya dari sanawiyah sampai universitas di Al-Khairat. Hari ini lagi posisi menyelesaikan program doktor di Universitas Islam Wali Songo Semarang. Ya, rekomendasi dari Al-Khairat. Saya ke Yayan Sultan Amai Gorontalo dari Al-Khairat, juga diutus sampai di Kairo, Mesir, juga semua rekomendasi dari Al-Khairat. S2 saya di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah, juga rekomendasinya dari Al-Khairat. Alhamdulillah. Anak saya semua di Al-Khairat. Satu kelas 4 di Ibtidaiyah Hiaya, kemarin terbaik 1 MTQ tingkat kecamatan. Hilwa Imania juga kemarin terbaik 1 tingkat kecamatan. Hari ini pengumuman anakda, ya, santri-santri Al-Khairat, termasuk kaligrafi, keempat-empatnya dari Alia Al-Khairat. Jadi tidak bisa dipisahkan kita dengan Al-Khairat. Adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, man lam yazuq dhullat ta'allumi fakabbir alaihi arba'an liwafa. Enak kalau kita ngomong kemudian disambung. Ada di tempat lain santrinya tidak hafal itu. Tidak usah santri, yang harian yang kita baca terkadang jamaah kita itu tidak hafal. Saya ceramah di panti jompo, ya, oma-oma semua, emak-emak kelas berat. Saya bilang, oma, bersyukur kepada Allah, tidak semua orang bisa hidup dibangunkan oleh Allah setelah tidurnya. Hanya oma yang diizinkan oleh Allah, sisanya ada yang sudah dicabut oleh Allah nyawanya. Jadi syukurnya bagaimana Ustaz? Syukurnya diantaranya minimal saat bangun oma, baca doa bangun dari tidur. Saya bacakan, silakan sambung oma. Maka saya bilang, silakan disambung. Alhamdulillahilladzi, oma bilang, at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Saya bilang, jangan balik, ya, tidak kabale itu benar itu Ustaz. Oma itu hanya doa sesudah makan, bukan doa bangun dari itu parah, itu parah, masalah. Maka jamaah rahmati Allah, ya, man lam yazuq dhullat ta'allumi, siapa yang tidak merasakan susahnya belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka boleh dia ditakbirkan 4 kali sebagai tanda kematian. Masya Allah, Allahu Akbar. Dari mana syair itu? Kita dapat dari Al-Khairat. Kemudian itu yang menjadi bom besar yang kita letakkan di setiap detik pengabdian dan pembelajaran kita di sini. Masya Allah. Kalau tidak dari syair itu, Ustaz apa ini ada hadis pertama yang saya dapat dari beliau, Ustaz apa ini? Akmalul mu'minina, ada siapa? Imanan ahsanuhu khuluqa. Hadis pertama, ya. Kalau Ustaz Muin ketika saya masuk di kelas, siapa yang bisa jawab pertanyaan nahwu, saya kasih uang 5.000. Ya, Masya Allah. Saya tiap hari yang dapat uang 5.000.
Masya Allah. Dulu 5.000 itu besar. Ustaz tanya, apa tugas kana wa akhawatuha? Ya, tarfa'ul lisma wa tansibul khabar. Masya Allah. Apa tugas inna wa akhwa pihak Tuhan? Ya, tanya sama Ustaz. Maka dari situ man lam yaduk dhullat ta'allum, kita belajar. Masya Allah. Dan Ustaz Hamka, Masya Allah, siapa yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya di dunia, maka dia akan digilas oleh waktu itu, kata Ustaz Hamka. Sampai hari ini saya hafal semua ungkapan para guru-guru ini. Masya Allah. Maka ada sekalian, dari semangat man lam yaduk dhullat ta'allum, perlu kita belajar, dan belajarnya bukan hanya belajar biasa, belajar sampai jadi. Subhanallah. Qari yang tadi itu santri saya. Ya. 25 santri Azharul Khairat, 20 yang tinggal di pondok, 5 tinggal di pondok, kami belajarnya di Alia. Ada di sini semua, dan mereka bisa ngaji semua, bukan hanya satu itu. Ya. Sana ada Aldi, sana ada Rizal dan seterusnya. Kemarin yang hikmah tadi, ada sekalian, ini motivasi ya. Di Gorontalo yang ada sekolah Imam Khatib sama saya, namanya SIK, Sekolah Imam Khatib Azharul Khairat. Di Indonesia kira-kira belum ada. Subhanallah. Angkatan pertama kurang lebih ada 17 orang. Di antaranya yang 3 dari Alia Al-Khairat lulus semua, jamaah sekalian. 14 santri sekolah Imam Khatib di usia kelas 3 SMP, kelas 1 Alia, tahun kemarin dilamar menjadi khatib dan imam sholat Idul Fitri Idul Adha. Alhamdulillah. Madrasatul A'immati wal Khutaba itu sama saya. Komunitasnya saya bikin komunitas namanya IPI, Ikatan Persaudaraan Khatib Imam Azharul. Hari ini angkatannya sudah yang kedua, lurah masuk, pejabat Garut masuk, orang-orang tua semua masuk, ikut dari khatib dan imam. Masya Allah. Ustadz orang takut khutbah dengan Bayi Imam bisa bilurasa, jamaahnya profesor, hikmah sudah bisa, imam bisa bilurasa. Subhanallah. Kenapa harus belajar itu? Kenapa harus belajar itu? Itu penting. Saat ada pulang ke kampung, yang pertama ditanya, oh dari pesantren, harus bisa tahu khutbah, harus bisa tahu lima. Jangan pula bikin drama. Orang bertanya, orang tidak tahu bahasa Arab di kampung, akhirnya orang bikin drama. Orang kampung tidak tahu bahasa Arab, orang bikin bahasa Arab Quran seolah-olah bahasa Arab. Kalau kita bilang sama anak qul huwallahu ahad, jawab Allahus samad. Akhirnya mereka balik ke kampung, di masjid itu dari pesantren. Akhirnya ada mulai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Itu pembohongan publik. Ya, nggak boleh karena tidak tahu. Oleh karena itu, ya, ketika ada bahasa Arab masuk, jangan Anda lari. Ketika ada ilmu retorika ceramah, jangan pada utah. Subhanallah. Cukuplah saya jadi contoh. Setiap bahasa Inggris masuk, ya, setiap faraidnya Ustaz Ahmad Pantex Al-Amri, pasti saya tidak ada di kelas karena saya bilang Ustaz Ahmad mawaris tidak ditanya di kubur. Hari ini saya menyesal luar biasa.
Narasumber di TVRI RRI, Ustaz, pertanyaannya, jika nenek meninggal dunia meninggalkan babu, ya, saya tidak bisa jawab. Saya bilang, tunggu ibu, ada istri saya dosen faraid. Saya tua yang jawab faraid, karena saya menyesal lari ketika ada ilmu faraid dan seterusnya. Masya Allah. Maka oleh karena itu bimbingan seperti ini penting. Kalau anda tahu ngaji seperti tadi, juara. Allahu Akbar walillahil hamd. Derajat orang tua, guru-guru sekalipun dilupakan oleh masyarakat, tapi di saat yang bersamaan tidak dilupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak tahu mengaji, ada prestasi di masyarakat. Yang orang tanya bukan gurunya, yang orang cari orang tuanya. Apa dia? Jadi mamanya, jadi papamu, jadi mamamu kita ngajari alemu. Subhanallah. Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi. Dari mana kau sekarang? Dahulukan gurumu yang bukan membesarkan fisikmu, tapi fisik berwibawa karena mental yang dibangun oleh sang guru. Tapi giliran anak bersalah di masyarakat, yang disalahkan bukan orang tua. Tadi saya pengajar di Tagut. Subhanallah, ini fenomena, ya. Oleh karena itu bikin prestasi. Jangan tanya apa yang diberikan oleh akhirat kepada adik-adik, tapi tanyakan apa yang adik-adik berikan kepada akhirat. Itu yang penting. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bisa ceramah di depan ini karena dibimbing oleh para asatidz. Ustaz, lulusan LC dari mana? LC. Apa itu LC? Saya bilang LC itu L langsung, C itu ceramah. Yang LC pulang dari Mesir, pulang dari luar negeri, tidak tahu ceramah. Subhanallah. Maka bukan LC namanya, saya katakan LC license, yang kemudian saya bilang L itu langsung, C itu ceramah. Ternyata saya disaingi oleh PNS. Ustaz, kalau begitu orang LC, kita orang PLC tiap bulan. L itu langsung, C itu cair. Allahu Akbar. Anak-anak juga bilang orang kalau LC, L itu langsung, C itu chatting. Subhanallah. Tidak bisa berdiri di sini kecuali kau belajar di depan cermin, seolah yang di depanmu itu masyarakat. Saya latih ceramah depan, jangankan itu. Pertama khutbah, masya Allah. Ada ya? Pertama khutbah di usia kelas 4 SD saya sudah khutbah Jumat di kaki. Orang bilang, Ustaz, anak kelas 1 alia belum bisa jadi khatib dan imam. Anak kelas 1 alia belum bisa jadi khatib, jadi imam. Saya tanya kenapa? Di Pomodelo saya balik wala karena Amru bin Salama, ya, karena Amru bin Salama ya ummu bin nasi wa huwa ibnu sitta sanawat. Ya, Amru bin Salama, bocah kecil yang hafal Quran di zaman Nabi, dia mengaku ummu bin nasi wa ana sitta sanawat. Saya saat itu imam jamaah di usia saya berusia 6 tahun saat itu. Luar biasa. Maka oleh karena itu kalau tidak tahu imam, tidak tahu berceramah, apa yang mau dibikin oleh masyarakat? Kalau boleh, kamu dari mana? Dari perguruan tinggi Islam. Oh, KKS, iya. Nanti besok acara Isra Miraj, semua petugas peringatan Isra Miraj dari mahasiswa. Kalau yang ngaji ya, kepala desa bilang, kalau yang ngaji, kepala desa saya tidak bisa ngaji. Kenapa? Soalnya ini mengaji tidak ada di mata kuliah. Oh, kalau yang ceramah, oh tidak bisa. Soalnya saya jurusan titik-titik, tidak ada di mata kuliah ceramah. Kau yang baca doa tidak bisa kepala desa, karena waktu saya kuliah sudah selesai ini tidak ada mata kuliah doa. Masya Allah. Apa yang mau dinilai oleh masyarakat kalau kita hanya bisa
kelas tapi tidak punya keterampilan. Subhanallah. Saya dengan pribadi sederhana jamaah rahmat Allah. Kemarin alhamdulillah Ustaz Muin yang ajar saya ngaji Quran, Ustaz Hamka yang tajwid dulu. Tiba-tiba ada pemilihan duta Indonesia ke Universitas Ummul Qura Makkah. 20 orang yang terpilih dari 200 sekian para dosen yang diseleksi, terseleksi 19 orang dari Indonesia, duta Indonesia untuk Saudi Arabia. Sampai di sana karena ada modal mengaji, imam besar Masjidil Haram, imam besar di masjid besar, bukan imam besar di rumah kecil. Dia bilang, siapa yang bisa ngaji Quran, kan ini keterampilan kita di pondok dipakai di sana. Itu maksud saya. Siapa yang bisa ngaji Quran besok pembukaan daurah, saya bilang Gorontalo bisa, Jawa diam, Semarang diam, Sumatera diam, Kalimantan. Saya dengan beraninya dari Al-Khairat, saya bisa wasyih. Akhirnya saya ngaji Quran. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Orang-orang Arab TK Palak itu gak ada itu, tapi kalau kalau milinga itu ya gak ada. Habis besok acara yang kedua, siapa yang ngaji Quran kemarin? Saya wahai Syekh imam besar. Ngaji lagi nah, dari mana? Gorontalo. Dia bilang, perkenalkan diri Anda. Maka saya bilang, takharrajtu minal ma'hadil islamil khairat bil madinatil munawwarah minal madrasati tsanawiyyati wal 'aliyah, thumma takharrajtu min jami'atil azhar as-sarif wa asbahtu mudarrisan bil lughatil arabiyyah fi tilka jami'ah wa ma ziltu muta'alliman wa mu'alliman fi madrasatil 'aliyah bil madinatil munawwarah. Dia bilang al-khairat, na'am al-khairat. Subhanallah. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian apa yang kita bisa, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, apa yang kita bisa berikan kepada semuanya, hanya dengan keterampilan itu. Kalau tidak, pulang kampung tidak tahu imam, tidak tahu berceramah, sulit rasanya. Saya bersyukur waktu masa corona 2 tahun setengah ini coba ulang tahun dia, ya 2 tahun. Saat dia ulang tahun muncul dari anak, ya Omikron, ya datang dengan ibunya namanya Omikron. Nanti sebentar ada bapaknya namanya Omikron. Ya terakhir cucunya paling kecil namanya mikrofon. Saya bersyukur corona alhamdulillah. Jangankan santri tidak bisa sholat di masjid, tidak. Orang-orang tua pusing cari imam. Santri yang pernah nyantri tidak pusing dia karena dia bisa imam. Yang masalahnya ada sekalian, anak saudara kita tidak tahu imam, anak kakak kita tidak tahu imam, orang tuanya tidak tahu imam. Masya Allah, ada yang telepon, Ustaz mau hari raya di mana? Di rumah. Bagaimana hari rayanya? 2 rakaat saja sholat hari raya, pakai khutbah, tidak usah kan timai tua yang di kanan. Subhanallah. Baru bagaimana caranya? 2 rakaat, Fatihah baru alam nasrah silakan, Al-Fatihah baru Allah terserah. Bilang Jawa ya ya Ustaz, wajah jam tuh. Apakah kita 2 rakaat adalah qabliyah? Dia bilang bukan itu. Kenapa susah? Dia bilang jahat pada latihan Fatihah. Subhanallah. Wan jahat pada latihan Fatihah kira-kira apa itu alkohol? Tapi bersyukur di rumah tidak ada santri, tidak ada yang pengaji, yang stres ego. Akhirnya itu beli ikro untuk suaminya. Wih, kau harus jadi imam, tidak ada sampai anak kau imam. Baru jadi tidak tahu ada ikro, lulus ikro 1, lulus. Sekalipun susahnya dia menentukan mana A, mana B, mana T.
susahnya ibu bilang ataba, dia bilang ta'aba, bukan ta'aba, batao. Belajar di usia kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di usia dewasa sama dengan mengukir di atas air. Awas setelah diukir habis ombak, habis semua. Akhirnya Iqra 1 selesai, Iqra 2 selesai, Iqra 6 selesai. Tapi saat itu sudah di imam besar kecil, habis corona tidak mau belajar lagi jadi imam, tidak mau lagi belajar jadi tilawah. Kenapa tidak mau, Pak? Mutasalah saya takut di masjid, biarlah ada imam di sana. Jangan menyerah, padahal itu sudah modal. Jangankan Bapak takut, baru 3 bulan belajar, lulus Iqra. Tahun lalu di rumah saya, di pondok saya bikin musabaqah tilawatil Iqra. Alhamdulillah, ya, musabaqah tilawatil Iqra. Alhamdulillah. Ustaz suka terang mengaji seperti anak-anak. Oh, suka mama? Suka. Ayo masuk di TPT. Saat oma-oma mengaji, orang malu dan istilah TPT. Lantaran tiong, lantaran TPT non, lantaran TPT tiong mama panggoran. Akhirnya saya ubah nama. Saya ganti bukan TPT, saya ganti menjadi RSL. Apa itu RSL? Rumah Singgah Lansia. Baru kasih nama dia Rumah Singgah Lansia Husnul Khotimah. Oh, bilang, kagak boleh datang dulu Ustaz, rumah tadi ada Ustaz, aneh. Tetapi orang suka Husnul Khotimah atau Husnul Khotimah. Bapak sejak didirikan TPQ tidak ada yang masuk karena malu, dirubah namanya RSL. Sampai hari ini tidak ada yang daftar di RSL. Karena kenapa? Takut cepat mau mati karena nama RSL Husnul. Kalau bilang suka salah, oh ti Ustaz kasih nama. Tidak mungkin pilih surat, tidak mungkin itu. Maka saya syukur ada imam yang tiba-tiba muncul setelah hanya sayangnya setelah habis corona sudah menjadi. Saya bilang jangankan 2 bulan Bapak ada belajar Iqra. Sejadi kita yang tiap hari jadi imam ini, kalau tidak diulang di murajaah dari rumah, mutasana di masjid, apalagi Bapak yang LC lulusan corona. Ustaz tetap saya tidak usah, saya saja masih salah kecuali malaikat yang baik. Karena ada di tarwi saja banyak yang salah karena saking cepatnya. Subhanallah, yang baca watin masuk al-asr kan tidak ada mereka. Cuma bara-bara kan mau watin wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladi alladhi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw lahum ajrun ghairu mamnun. Wajah ada yang baca al-asri masuk di aten itu juga karena dia tidak murajaah. Jangankan Bapak yang kita tiap hari. Walau innal insana fi khusrin alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibu wa tawassaw bil haqq. Karena Anda tidak murajaah, tidak belajar terus. Yang paling parah yang baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat di tarawih 20. Qul ya ayyuhal kafirun tidak mau sampai-sampai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la sampai subuh dicampur itu. Pak Imam berdua kali itu kalau Bapak murajaah tidak hanya generasi Quran, murajaah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma satu baru pisah wala ana a'bidun ma yang kedua wala antum a'biduna ma langsung Pak Imam lakum dinoko lakum madul lakum alamin. Maka karena itu persiapannya harus dari sini, ya, harus dari tahu Pak Imam, harus bisa jadi qari, harus bisa tahu ceramah, bisa khatim Quran, masya Allah. Kalau tidak, adik-adik sekalian tidak ada yang dibawa ke kampung masing-masing dan akan menjadi sarjana pengantin. Jangan itu kalau di perguruan tinggi Islam tanpa menyebut nama
Sebelum skripsi itu akan ditanya-tanya, dosen 3 orang yang tanya sama mahasiswa, semua sarjana, ini skripsimu toh? Sekarang mau tanya, kau jawab pertanyaan pertama ini, akan dilanjutkan dan pertanyaan skripsi. Yang penting kau bisa jawab. Pertanyaan apa? Pertanyaan Quran. Apa ditanya? Dia bilang, silakan cari, ini ada mushaf Al-Quran, Al-Fatihah terdapat pada surat apa? Dia buka dari Al-Baqarah. Dia tidak dapat Al-Fatihah di Al-Baqarah, dia pindah ke Ali Imran, dia pindah An-Nisa, dia pindah Al-Anfal, dia pindah Al-A'raf, sampai 30 juz Quran dia tidak dapat. Dia melapor, Pak, tidak ada Al-Fatihah di Quran. Coba ulang pertanyaan Bapak tadi. Al-Fatihah terdapat pada surat apa? Dia buka ulang. Tidak ada di Al-Baqarah, tidak ada di An-Nisa, tidak ada di Al-A'raf. Dia melapor, Pak, tidak ada Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah Quran. Iya, saya periksa tadi tidak ada. Subhanallah. Adik-adik, saya tes. Al-Fatihah terdapat pada surat apa? Gitu. Bukan Al-Fatihah terdapat surat Al-Baqarah. Subhanallah. Maka jadilah apa? Jadilah orang yang bisa percaya diri dengan keterampilan. Jadilah orang yang tahu bisa mengerti dengan ilmu, dan tanpa dipengaruhi dengan ilmu yang lain. Misalnya, anak Ustaz tinggal di pondok, belajar di pondok, bisa belajar ilmu yang lain nanti dulu. Yang penting ilmu Qurannya dulu dapat, ya, ilmu pondoknya dulu dapat, baru ilmu yang lain kita pelajari. Saya di Mesir, jurusan tafsir, ketemu di jalan orang Mesir. Dia bilang, kau jurusan apa? Saya jurusan tafsir. Kan hafidta minal Quran, berapa kau hafal dari Al-Quran? Saya bilang 1 tahun terang diuji hanya 2 juz'an. Dia bilang, aibun laka. Dia bilang, aib bagimu kau belajar tafsir Al-Quran dan kau tidak hafal Quran. Seman. Giliran besok naik mobil, naik bisnya itu, Masya Allah, 65 kuning itu. Saya duduk di samping saya seorang bapak, di kirinya di bawah jari, apa ini? Ibu jari, bukan bapak jari. Di sini ada salib. Dalam hati saya, Kristen Optik, ya, orang Mesir yang beragama Kristen. Dilihat muka saya Indonesia, ditanya, dia bilang, kau jurusan apa? Tafsir. Berapa hafalan kau? Hafalan Quranmu? Saya bilang, saya hanya diuji 1 tahun 2 kali. Dia bilang, saya Kristen, saya hafal surat Maryam lengkap. Ya, saya Kristen, saya hafal Al-Quran surat Maryam. Surat Maryam lengkap. Masya Allah. Dalam hati saya, di surat Maryam Yesus tidak pernah bilang dia Tuhan. Ya, di surat Maryam Yesus Nabi Isa tidak pernah dikisahkan dia digantung dan seterusnya. Dia hafal. Artinya Kristen itu hafalannya terkadang lebih banyak dari kita Muslim. Di SMP, salah satu SMP kota, saya ceramah Maulid Nabi. Setelah Maulid Nabi selesai, Ustaz bikin kuis. Saya bikin pertanyaan, dijawab oleh anak-anak SMP, ya. Di anak-anak SMP itu ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu dan Buddha dan seterusnya. Jelas mereka tidak pakai jilbab. Saya tanya, isi ceramah Maulid, silakan jawab. Siapakah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua santri siswa Muslim diam. Tiba-tiba di ujung kelas sana pasang tangan tidak pakai jilbab. Saya Ustaz. Subhanallah. Saya tanya, itu yang bilang saya agama apa? Ustaz Kristen dia. Kristen. Dalam hati saya, ya Rob, semoga asal. Karena tidak ada Muslim yang bisa pasang tangan. Masya Allah. Tiba dia giliran, saya bilang suka merubah pertanyaan, tapi itu tidak boleh. Ya pasti dia tahu. Saya bilang, siapa paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal? Saya bilang, Abu Talib. 100 buat Kristen dan bukan 100 buat Muslim. Subhanallah. Bikin malu. Karena kenapa? Tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Tidak tahu sama sekali pelajaran. Tidak tahu sama sekali sejarah Islam. Dari mana obat itu kita mau dapatkan? Kecuali dari pondok pesantren. Maka oleh karena itu, adik-adik sekalian, ya, dengan prinsip man lam yaduk bullat alumi fakabbir alaihi an liwafati. Yang terakhir saya kira
Ya, paling terakhir ada halal bihalal. Halal bihalal ini made in Indonesia. Ya, yang buat orang Indonesia, tapi mengadopsi istilah Arab. Indonesia biasa bikin istilah Arab, saking cerdasnya bikin istilah Arab halal bihalal, orang Arab tidak tahu. Pemilik bahasa tidak tahu. Ini halal bihalal bukan di Mesir, di Arab itu bukan halal bihalal, namanya tarhib Ramadan, penyambutan bulan suci Ramadan. Ini kita halal bihalal. Orang Arab tidak tahu halal itu halal diukur dengan halal itu halal. Indonesia senang bikin istilah itu sampai pemilik bahasa tidak tahu. Saya pernah di Wonosobo lagi diam-diam dengar orang ngaji, tapi PR saya ayat yang dibaca saya lihat-lihat di Quran tidak ada, Ustaz. Karena dia orang Indonesia biasa bikin istilah seperti Quran. Ngaji tilawah tadi dia ngaji begini sampai saya hafal yang dia baca. La fil makarim. Saya bilang, ayat apa? Famnon fif si zamzam kukabula. Apa yang kau baca itu? Kenapa bertilawah? Dia bilang, itu bukan bahasa Quran, tapi itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Saya bilang, jangan-jangan pelecehan ini. Coba ulang. Dia bilang, lafir makani. Apa artinya? Kalau lapar, pergi makan. Famnon, pergi minum. Apa diminum? Fifsi zamzam wa Coca-Cola. Oh, itu saya katakan. Tadi samar-samar. Karena mana aku? Di akhirnya Ustaz dia tutup dengan lagu Bariyat, tapi saya belum tanya. Ya, dia tutup. Wa in tabatu fabaliqa lidi. Dia bilang itu bukan bahasa Quran. Itu bahasa apa? Indonesia Arab. Apa coba baca? Wa in kunta batukan fabaliqan. Kalau batuk bilikun itu. Allah. Tidak usah dirubah-rubah, ngaji Quran bagus. Ya, ngaji Quran dengan tilawah bagus. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jangan dirubah, sudah bagus ayat Quran. Kenapa bukan di ayatnya ini? Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya di kampung orang bahasa pakai lagu yang tidak gagah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saya bilang ceramah pemain, jangan. Subhanallah. Maka halal bihalal maknanya tidak bisa dikembalikan sama orang Arab karena yang buat produknya Indonesia. Maka apa maknanya menurut Indonesia? Halal bihalal itu saling menghalal. Artinya saling memberi dan meminta. Saling menghalalkan, kalau ada salah halalkan kemari, jangan diuangkan. Ya, tidak boleh pada momen yang lain. Contohnya momen apa yang tidak boleh? Utang piutang. Pak Haji, wan mulai diloli orang itu pahala ya, yang mana? Ya, karena so halal bihalal tidak boleh. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian rahmati Allah, banyak yang disampaikan karena waktu terbatas. Semoga kita tahun ini berprestasi dan tahun akan datang pula akan tetap berprestasi. Insya Allah kita akan berhari raya. NU Muhammadiyah sepakat Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Insya Allah hanya 1 Ramadannya ada yang tanggal 2 ya, hari Sabtu. Muhammadiyah sudah saya baca pengumumannya tanggal 2 ya. Dan yang kedua dengan menggunakan hisab, dan yang kedua pemerintah dan NU belum memutuskan karena menggunakan ru'yah. Kira-kira nanti besok ya, atau hari ini ya, kita menunggu hukmul hakimi yurfa'ul khilaf. Sebenarnya kaidah di Mesir itu, jika pemerintah sudah memutuskan, hilang semua perbedaan, hanya tidak diterapkan di Indonesia ya. Maka insya Allah
insya Allah kalau bukan Sabtu, hari Ahad menggunakan metode hisab dan roya, kecuali di Gorontalo ada metode ketiga, ya, madhab Leatul Utara Selatan dan Pabean. Ya, mereka menggunakan bukan roya, bukan hisab, tapi nike. Kalau habis itu nike, ya, berarti nike kalau habis besoknya sudah tanggal 1. Saya sudah dari Pabean, saya tanya, dari mana asal usul nike ini wahai pelaut? Ya, Ustadz perang dapat dari perut ikan besar dia muntahkan. Iya, asal usulnya di mana? Tidak ada, dia bisa jawab. Akhirnya dia jawab mitos. Dia bilang, selama ada perempuan Gorontalo yang haid, maka selama itu pula ada nike di Gorontalo. Saya bilang, oh, hubungan lo haid, ya, dengan sudah ada asal apa? Ya. Baik, insya Allah kita menunggu keputusan pemerintah, dan insya Allah kita akan sehat walafiat di bulan Ramadan. Dan saya pribadi memohon maaf jika ada yang salah, ada yang silap. Manusia biasa, kesempurnaan dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.